Kembali lagi bersama Bu Grace di video pembelajaran IPA Fisika. Fisika selalu asik. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik dan tetap semangat kan? Harapannya kalian semua tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ini termasuk di dalam materi listrik dinamis. Apa sih itu hukum Ohm? Apakah Ohm yang dihukum? Atau adakah hukum tante juga? Oke, untuk lebih jelasnya, Bu Grace akan menjelaskan di pertemuan kali ini bagaimana arti dari hukum Ohm itu, bagaimana menghitung data kuantitatif secara hukum Ohm. Nah, sebelum Bu Grace menjelaskan rumus yang digunakan dalam hukum Ohm, Bu Grace akan menjelaskan sejarah secara singkat kenapa adanya hukum Ohm. Hukum Ohm itu ditemukan oleh seorang fisikawan yang bernama George Simon Ohm. Dia adalah seorang fisikawan asal Jerman yang lahir pada tanggal 16 Maret 1789 dan meninggal pada tanggal 6 Juli 1854. George Simon Ohm dikenal karena penemuan-penemuannya. Salah satunya yaitu yang kita bahas pada hari ini, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan teori mengenai hubungan antara aliran listrik, hambatan, dan tegangan pada rangkaian elektronika. George Simon Ohm melakukan percobaan pada tahun 1825 sampai tahun 1826. Jadi dia melakukan percobaan selama 1 tahun dan dia melakukan percobaan terhadap restansi yang menggunakan elemen volta sebagai sumber tegangan. Karena hasilnya kurang stabil pada saat itu, sehingga pada percobaan itu George Simon Ohm beralih menggunakan termokouple. Nah, untuk mengukur arus pada penghantar yang diberi tegangan listrik digunakan alat yang namanya galvanometer pada saat itu. Nah, dari percobaan ini didapat besar beda potensial yang dihasilkan berbanding lurus dengan suhu pada sambungan. Sehingga pada percobaan selanjutnya, George Simon Ohm mengganti kabel dengan ukuran panjang, diameter, serta bahan yang berbeda dari percobaan sebelumnya. Percobaan ini memperoleh hasil bahwa besar pembacaan galvanometer berbanding lurus dengan suhu, namun berbanding terbalik dengan panjang kabel. Dari percobaan sederhana tersebut, George Simon Ohm menyimpulkan bahwa besar kuat arus atau nilai yang dibaca oleh galvanometer berbanding lurus dengan beda potensial dan besar kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan, sehingga menyebabkan panjang kabel yang berbanding lurus dengan hambatan kabel. Sehingga hukum Ohm dinyatakan bahwa arus listrik akan sebanding tegangannya, tetapi berbanding terbalik dengan
hambatan konstanta. Dari pernyataan hukum Ohm tersebut, secara matematis, hukum Ohm dapat dirumuskan V sama dengan I kali R, dengan V yaitu beda potensial yang satuannya volt, I yaitu kuat arus listrik satuannya ampere, dan R yaitu hambatan listrik yang satuannya ohm. Pada hukum Ohm terdapat rangkaian listrik tertutup. Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini, sebuah rangkaian ada V, A, dan R, yaitu voltmeter, ampermeter, dan hambatannya atau resistornya. Nah, pada beda potensial di sini terdapat garis panjang dan garis pendek. Ini maksudnya pada garis panjang ini itu muatannya positif, sedangkan garis pendek ini yaitu muatannya negatif, sehingga arus listrik akan mengalir terlebih dahulu dari yang muatannya positif ke muatan yang negatif. Nah, di rumus ini yaitu V sama dengan I kali R, apabila teman-teman ingin mengetahui bagaimana rumus ketika kita ingin mencari kuat arus listriknya, atau bagaimana kita ingin mengetahui atau menghitung berapa hambatan listriknya. Nah, lebih mudahnya kalian masih ingat nggak teman-teman rumus segitiga ajaib? Nah, di mana V-nya letaknya di bagian atas, I di sebelah kiri, dan R sebelah kanan. Ketika kita ingin mencari V, maka V-nya kita tutup, sehingga yang terlihat I dan R. Nah, nanti di sini rumusnya V sama dengan I kali R. Nah, sekarang ketika kita ingin mencari I, nah I-nya kita tutup sehingga yang terlihat di situ V dan R, sehingga rumusnya I sama dengan V per R. Nah, begitu juga ketika kita ingin mencari berapa hambatan listriknya, yaitu R. Nah, R-nya kita tutup sehingga yang terlihat di sini V dan I, sehingga rumusnya R sama dengan V per I. Itu ya teman-teman, paham? Oke, baik. Sekarang kita ke bagaimana penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hukum Ohm ini kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sering banget kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, biasanya pada aliran listrik yang dimanfaatkan untuk penggunaan alat listrik, seperti ketika teman-teman ingin menyalakan lampu, menyalakan kulkas, TV, setrika, dan alat listrik lainnya. Yang kedua, alat listrik yang diberi tegangan lebih kuat dari tegangan yang seharusnya, mengakibatkan aliran listrik tidak bekerja normal. Misalnya, lampu yang diberi tegangan listrik, tegangan lebih rendah mengakibatkan lampu menyala redup. Dan contohnya, setrika yang diberi tegangan lebih rendah mengakibatkan proses pemanasan pada elemennya menjadi lambat. Yang ketiga, arus listrik yang diberi tegangan lebih besar dari tegangan yang seharusnya mengakibatkan alat listrik cepat rusak. Nah, yang terakhir, hukum Ohm dimanfaatkan untuk pembuatan rangkaian listrik seri, paralel, dan gabungan. Nah, untuk materi rangkaian listrik seri, paralel, dan gabungan nanti akan kita belajar di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah alat mempunyai hambatan 150 ohm dilalui arus listrik 2 ampere, maka berapakah beda potensialnya? Nah, dalam mengerjakan soal, kita harus
tulis dulu. Diketahui hambatan 150 ohm, maka R sama dengan 150 ohm. Dilalui arus listrik 2 ampere. Nah, I sama dengan 2 ampere. Yang ditanya dari soal ini, berapakah beda potensialnya? Yaitu V. Nah, karena yang ditanya V, sehingga kita menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Nah, V, I-nya tadi kita tahu 2 ampere dikalikan dengan 150 ohm. Nah, 2 dikalikan dengan 150 hasilnya 300. Jangan lupa teman-teman, satuan dari beda potensial itu volt. Sampai sini paham teman-teman? Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, suatu hambatan 15 ohm dihubungkan dengan baterai. Kuat arus yang mengalir adalah 2/3 ampere. Hitung nilai tegangan pada baterai tersebut. Nah, lagi-lagi kita tulis diketahui hambatan 15 ohm, berarti R sama dengan 15 ohm. Kuat arus yang mengalir, nah, I sama dengan 2/3 ampere. Nah, yang ditanya lagi-lagi yaitu berapa tegangan atau berapa P-nya. Nah, pada contoh soal yang kedua, kita menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Nah, kita tahu I-nya tadi 2/3 dikalikan dengan 15, sehingga hasilnya 10, satuannya yaitu volt. Oke teman-teman, sampai sini paham? Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah paham, Bu Grace mengajak kalian coba mengerjakan latihan soal berikut ini. Nah, ini ada 2 soal. Silakan kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Untuk merancang suatu rangkaian listrik tertutup dibutuhkan bahan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya berupa batu baterai yang menghasilkan tegangan sebesar 32 volt. Nah, bahan yang kedua dibutuhkan beban. Dalam percobaan ini dia menggunakan lampu pijar. Nah, bahan yang ketiga kabel yang mampu menghantarkan arus sebesar 4 ampere. Jadi di sini dibutuhkan kuat arus sebesar 4 ampere. Nah, ternyata lampu pijar pada rangkaian tersebut dapat menyala jika dialiri listrik sebesar 20 volt. Dengan demikian harus memasang resistor untuk menurunkan tegangan pada baterai. Nah, pertanyaannya, berapa resistansi yang dibutuhkan pada resistor pada rangkaian tersebut agar lampu pijar tersebut menyala? Oke, penyelesaiannya, nah kita tahu di sini tadi pada soal diketahui
sumber dayanya menghasilkan tegangan sebesar 32 volt. Nah, kita tulis di sini. Diketahui V sama dengan 32 volt. Nah, apalagi? Nah, kabel yang mampu menghantarkan arus sebesar 4 ampere. Ininya 4 ampere. Ternyata lampu pijar pada rangkaian tersebut dapat menyala jika dialiri listrik sebesar 20 volt. Berarti di sini ada V lampu pijar. Sebesar 20 volt. Yang ditanya, berapakah resistansi? Resistansi itu sama dengan hambatan di R. Nah, baru cara pengerjaannya. Karena yang di sini pada soal ini yang ditanya itu hambatan atau resistansi, yaitu R. Berarti kita menggunakan rumus R sama dengan V per I. Ingat, segitiga ajaib tadi. Nah, ini V, I, R. Jadi kalau yang ditanya R, berarti V dibagi I. Nah, sebelum kita ke V, R sama dengan V dibagi I, kita tahu V-nya di sini, V ini awal mula, V awal, dikurangi dengan V lampu pijar, dibagikan dengan kuat arusnya tadi 4. Nah, baru kita kurangin 32 dikurangi 20 per 4 sama dengan 12 dibagi 4, hasilnya sama dengan 3, satuannya yaitu ohm. Jadi, besar resistansi yang dibutuhkan pada resistor pada rangkaian tersebut agar lampu pijar menyala dibutuhkan 3 ohm. Sampai sini paham teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, soal ini Bu Grace ambil dari soal EBTANAS SMP tahun 2019. Perhatikan tabel hasil percobaan berikut ini. Berdasarkan data di atas, di bawah, dapat disimpulkan bahwa kuat arus. Nah, di sini kita diminta untuk melihat tabel yang mana tabel ini merupakan data hasil percobaan. Nah, hasil percobaan yang pertama diperoleh tegangan atau beda potensialnya sebesar 2 volt dan kuat arus listriknya 4 ampere. Hasil percobaan yang kedua diperoleh tegangan atau beda potensial 4 volt dan kuat arus listriknya 8 ampere. Hasil percobaan yang ketiga, beda potensial atau tegangannya 3 volt, kemudian kuat arus listriknya 6 ampere. Hasil percobaan yang keempat, tegangan atau beda potensialnya 5 volt dan kuat arus listriknya 10 ampere.
Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan semakin besar tegangan listrik, semakin besar pula kuat arus listrik. Nah, coba kita perhatikan. Ini ada 2 volt, maka semakin besar juga kuat arusnya. Kemudian 4 volt, kuat arusnya juga semakin besar sampai pada 5 volt, tegangan 5 volt, kuat arusnya 10 volt. Nah, ini dikarenakan kuat arus listrik itu berbanding lurus dengan tegangan listrik atau beda potensial listrik. Sehingga jawabannya yaitu B, sebanding dengan tegangan. Oke, nanti bisa kalian catat ya di buku catatan kalian masing-masing untuk penjelasan dari awal sampai akhir ini. Oke, teman-teman, sekian untuk pertemuan kali ini. Sekarang Bu Grace mengajak kalian untuk melanjutkan mengerjakan latihan soal yang ketiga. Nah, jadi di pertemuan hari ini ada 3 latihan soal. Silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian kalian kirimkan di kolom yang sudah disediakan di Moodle kalian masing-masing. Oke, apabila ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silakan kontak dan hubungi Bu Grace langsung sehingga nanti Bu Grace bisa menjelaskan lebih detailnya lagi. Oke, teman-teman, sekian untuk pertemuan kali ini. Harapannya kalian bisa paham, tetap semangat dan sehat selalu. Salam fisika. Fisika selalu asik.